Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak ya orang yang memprotes penulis ketika penulis mengungkapkan rekomendasi oli yang beda dari mekanik andalan mereka. Jadi menurutnya orang bengkel mekanik itu pasti lebih ngerti lah soal oli daripada pemilik motor atau penggunanya olinya. Ya terus terang ya, pemikiran ini salah ya. Karena harusnya yang tahu oli itu ya dari orang yang nyoba ya. Karena oli itu adalah sesuatu yang dirasakan, dipakai, dipergunakan. Dan yang dialami atau yang ditemukan oleh mekanik itu kan biasanya cuma cerita dari konsumen yang kadang catatan waktunya nggak tepat, kadang bilang kapan ganti olinya juga nggak tepat. Kan banyak asumsi di situ ya. Lagi pula kan yang namanya mekanik itu seringnya menilai oli itu rusak itu kapan? Kan nggak pernah. Kalau menurut mekanik oli itu nggak pernah rusak. Mau warnanya hitam, mau jadi sangat encer, menurut mekanik itu olinya nggak rusak. Baru dianggap masalah bila dalaman mesin itu banyak kerak, kotor, berlumpur, macam-macam. Baru setelah itu tanya merek olinya apa, ganti oli berapa lama, gitu ya. Dan itu bisa saja nggak akurat. Baik karena konsumennya nggak tahu ya, atau karena memang itu sisa dari oli yang sebelumnya. Jadi sisa dari oli sebelumnya pun bisa ya nggak dibersihkan oleh oli yang baru. Karena untuk membersihkan oli itu ada sifat khusus dari oli yang wajib dipenuhi, yaitu pelarutan. Dan bahkan oli sekarang itu kemampuan pelarutannya buruk. Mekanik juga biasanya kayak sibun pun ya, kayak sibun itu kan acuannya bulan ya. Ngomong 2 tahun nggak ganti oli yang sesuatu yang luar biasa. Padahal ya kalau motornya jarang dipakai, kilometernya pendek, ya sebenarnya nggak masalah ya ganti oli tiap misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Karena oli itu hitungannya lebih ke kilometer. Baru kalau misalnya 4.000 km, 5.000 km, silahkanlah dianggap luar biasa. Tapi ya itu pun sebenarnya sudah memenuhi aturan. Karena dari aturannya sendiri kan kayak contohnya PCX 160 6.000 km ganti olinya. Itu yang nyuruh orang Jepangnya itu. Tapi apa berani mekanik lokal ngomong 6.000 km? Pasti nggak berani kan. Walau sudah jelas-jelas buku manual menyebutkan 6.000, ngomongnya 2.000. Lebih dari 2.000 ya resiko rusak. Apa setelah tahu gitu mekanik lokal berani mengkritisi yang pabrik Jepangnya? Ora wani, nggak berani karena dianggap apa yang di buku manual itu merupakan sesuatu yang sudah diteliti
mekaniknya wis sekolah jutaan ya. Ya penulis nggak menampik bahwa orang yang kerja di pabriknya motor ya, baik motor Honda, motor Yamaha, itu bisa jadi merupakan lulusan terbaik dari universitas yang nilainya 4,0, bisa saja, karena persaingan di Jepang itu sangat ketat. Tapi kan yang namanya ahli di universitas belum tentu ahli di bidangnya. Dan melihat prestasi yang namanya perbaikan masalah yang dilakukan oleh pabrikan terhadap produk lokal, rasanya ya nggak bisa dianggap berkualitas lah ya. Ada beberapa kelemahan ya. Yang pertama, mekanik itu menilai oli itu berdasarkan masukan dari konsumen ya. Akurasi ya tergantung informasi dari konsumen. Kadang orang juga nggak hafal di kilometer berapa ganti oli, karena orang yang biasanya bermasalah gara-gara oli itu adalah orang yang tidak pernah memperhatikan kapan ganti oli. Jadi ya rusaknya seringnya karena kelupaan ganti oli. Jadi oli sudah berpuluh-puluh kilometer, puluh-puluh ribu kilometer. Yang ingat itu biasanya cuma bulan. Nah, satuan bulan sudah penulis sebut tadi nggak bisa jadi acuan. Salah pakai acuan bulan itu. Terus mekaniknya juga menilai oli dari oli yang dibeli konsumen. Sementara itu konsumen milih olinya kan ya seringnya yang populer loh. Merek AHM, merek Yamaha, atau paling merek Federal atau Shell gitu ya. Tapi biasanya kalau orang sudah ganti merek selain dari merek pabrikan, orangnya ini juga sudah sudah lebih perhatian terhadap soal oli. Karena kalau orang yang nggak perhatian soal oli, pasti menganggap apa kata pabrikan gitulah ya. Dipikir pabrikan selalu memberi rekomendasi yang terbaik. Nah, karena itu ya, oli yang dijumpai oleh mekanik jumlahnya terbatas, nggak banyak, paling maksimal mungkin cuma 5 merek. Mungkin yang beda-beda paling merek X10, merek opo maneh, Federal, merek Evalup, itu ya yang sering-sering ada di bengkel gitu. Mekaniknya sendiri ya biasanya kalau rekomendasi oli bukan berdasarkan pengalaman ya. Mana mungkin pengalaman nggak eksperimen. Kecuali kalau mekaniknya melakukan percobaan sendiri baru dah. Tapi kan siapa? Mekanik kapan? Mana sempat? Apa berani mekanik mengajukan rekomendasi berdasarkan ke motor konsumen ya, sorry. Apa berani mekanik eksperimen pakai motornya konsumen? Karena itu ya penulis nggak heran lah bila mekanik itu merekomendasikan oli itu, misalnya ya oli top ban gitu ya. Oli ini dingin ini. Loh, kenapa dingin? Karena dibungkusnya tulisannya makin dingin. Oli ini bisa membersihkan ini. Oh, kenapa bisa disebut membersihkan? Karena dibungkusnya ada tulisannya membersihkan. Oh, oli ini sintetik ini. Loh, kenapa disebut sintetik? Ini di tulisan bungkusnya ada tulisan sintetik. Ya maaf. Menurut penulis, apa yang diungkapkan dari
mekanik itu nggak jauh-jauh banget dari apa yang tertulis di bungkus. Padahal ya penulis sudah coba puluhan oli. Sering ya penulis merasa tertipu dengan deskripsi pada oli. Nggak sesuai tulisan sama efek benerannya. Sering nggak sinkron, sering nggak klop. Punya pembersihan hebat, bisa membersihkan sludge. Bohong tuh ya. Seandainya benar pun ya, sudah berapa oli yang dicoba si mekanik tersebut sehingga menganggap cuma oli saja, oli yang ia rekomendasikan saja yang bisa. Sudah berapa banyak yang dicoba sama si mekanik ini sehingga dia menganggap oli lain pasti nggak bisa melakukan apa yang ia klaimkan. Dan kebanyakan dari mekanik ini ya entah mengapa ya, kok seakan nggak tahu kalau oli rekomendasi itu merupakan oli dealer itu merupakan oli yang kualitasnya paling rendah di pasaran. Bukan paling tinggi tapi paling rendah. Nggak bisa ya disamakan dengan dulu. Oh iya, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, 50 tahun yang lalu, oli rekomendasi pabrik itu lebih baik daripada oli di pasaran. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Entah kalau oli mobil masih lumayan lah ya, tapi kalau oli untuk motor, oli dealer itu adalah oli paling buruk yang ada di pasaran kalau menurut penulis gitu. Rasanya nggak ada yang lebih buruk. Yang sama buruknya pun sedikit. Kebanyakan itu lebih baik. Dan yang lebih baik pun bagi penulis itu masih kurang baik. Rata-rata oli yang di pasaran menurut penulis kurang baik. Mengapa harus habis ratusan ribu untuk satu botol 1 liter oli, kalau misalnya ada yang harganya puluhan ribu sudah bisa dapat yang terbaik? Ya kadang ya malah yang harganya mahal ratusan ribu kualitasnya kalah dengan yang puluhan ribu. Jadi kalau mekaniknya itu bergaulnya cuma sedikit oli, cuma oli yang dijual sama bengkel dia, ya nggak bisa lah kita menggunakan pedoman dia sebagai acuan. Mungkin ada yang ngomong, oh ini bengkel balap gini-gini. Wah maaf ya, penggunaan oli untuk balap sama untuk harian itu beda. Nggak bisa disamakan karena ya kebutuhannya beda. Kita ini kalau yang di jalan seringnya butuh oli yang tahan dipakai lama, yang bisa halus lama, bukan yang bisa kencang kalau misalnya di sekian putaran gitu ya. Beda. Ya nggak berarti ya semua rekomendasi bengkel itu salah, rekomendasi mekanik itu salah. Kalau mekanik kasih masukan berdasarkan bener-bener dari coba sendiri, jadi merasakan sendiri, dari pengalaman sendiri, tahu peristiwanya mulai dari oli dimasukkan ke mesin sampai di drain, nah baru itu bisa dipakai sebagai acuan. Kalau mekanik yang kerjanya tiap hari ngedrain motornya konsumen, terus lihat masalah motor konsumen, denger ceritanya dari motor konsumen, nggak bisa jadi acuan. Apalagi kalau mekaniknya berasumsi bahwa ya semua oli itu 10W50 itu pasti sama kualitasnya, semua oli yang API-nya sekian itu sama kualitasnya. Mengklaim bahwa
Kalau oli itu kekentalan sekian itu pasti sama semua, nggak ada bedanya. Kalau itu wis amit-amit lah. Mekanik yang kayak gitu ya kira-kira sama lah dengan mekanik yang ngomong, oh kampas remnya Federal itu sama kayak Aspira, persis ngeplok, merek Subaru, merek Elik, merek Bendik itu nggak ada bedanya dengan kampas rem yang lain, karena ya namanya juga kampas rem sama gitu ya. Mekanik yang kayak gitu ya. Kalau misalnya ada mekanik yang ngomong semua oli sama saja ya, atau yang semua sintetik, semua oli sintetik sama saja gitu ya, kira-kira sama ngawurnya lah. Memang harus diakui untuk soal problem solving atau mengatasi masalah, menyelesaikan masalah, mekanik itu lebih ngerti. Tapi kalau untuk pencegahan ya belum tentu ya, belum tentu. Karena kadang kalau mekanik ngasih solusi ya, misalnya salah ya, oh ini metode ini nggak bener, taunya gimana? Kan dari masukan konsumen gimana? Yaitu kalau konsumen yang sudah pakai solusinya dia, balik lagi ke dia kalau ada masalah. Tapi masa nggak tahu saya karakter orang Indonesia? Kalau mengatasi suatu masalah ke mekanik tertentu itu gagal, ke bengkel tertentu itu gagal, ya dia nggak akan ke bengkel itu lagi. Jadi bengkel yang pamer, oh solusi saya itu hebat. Konsumen yang saya perbaiki pakai cara ini nggak ada yang mengeluh. Ya emang nggak ada yang mengeluh, soalnya kalau mengeluh nggak akan balik ke dia lagi. Nggak akan balik ke sang mekaniknya itu. Pasti ya paling konsumennya pilih ke tempat lain. Kecuali kalau mekaniknya ngomong, ini langganan saya perbaiki seperti ini. Waktu balik lagi saya tanya, wah memang bener mas, jos. Nah itu beda lagi. Tapi kalau mekanik yang ngomongnya orangnya nggak pernah balik lagi, wah itu nggak bisa dipercaya. Belum tentu apa yang ia ungkapkan itu benar-benar solusi yang baik. Tapi yang jelas ya, soal pelumas itu harus dicoba, dirasakan, dipakai, diketahui saat mesin panas gimana, saat mesin dingin gimana, performanya, akselerasinya, konsumsi bahan bakar. Dan itu nggak mungkin mekanik tahu. Mekaniknya harus ngerasakan sendiri baru dia tahu. Mekanik jadi harus orang yang nyoba juga. Kalau nggak pernah nyoba terus tiba-tiba ngomong ini bagus, ini bagus, ini bagus, ya harus dicurigai itu mekaniknya. Mau mekanik yang terkenal ataupun tidak. Jangan asal percaya dengan mekanik yang ngomong, oh konsumen gini, oh konsumen gini, konsumen gini. Lah kata konsumennya itu instan apa harus nunggu dulu sebulan, 2 bulan atau 3 bulan setelah langganannya balik? Kalau kalimatnya itu katanya enak, itu adalah ketika setelah ganti oli ya ojo dicekel. Kecuali kalau itu omongannya, oh iya setelah konsumennya servis rutin kembali ke tempat saya ngomong, oh pakai oli ini emang lebih enak, barulah itu. Tapi kan balik lagi, yang melakukan informasi, yang menguji coba itu siapa? Konsumennya dia, bukan sang mekaniknya itu. Jadi mekaniknya itu cuma mengumpulkan informasi ya. Informasi yang sumbernya dari konsumen. Jadi ya lagi-lagi konsumen ya yang lebih berperan.
bukan mekaniknya. Dan kalau misal mekaniknya coba sendiri, kan posisinya juga jadi nggak beda dari konsumen. Omongan mekanik ketika coba oli kan jadi sama dengan konsumen. Bedanya mungkin cuma dari detailnya lah. Kalau konsumen ngomongnya enak, gak ngerti enak sing bagian di gitu ya. Kalau mekanik bisa ngomong, oh enaknya kalau pas digas dari kecepatan sekian ke sekian itu jadi lebih enak. Kalau posisi panas dan dingin gimana? Kalau idling gimana? Kalau dipakai lama gimana? Kalau dipakai sebentar gimana? Lebih detail itu saja. Tapi ya yang namanya konsumen kan ada juga yang seperti itu, yang juga ikutan detail. Jadi ya maaf, masukan dari mekanik itu, kalau mekaniknya nggak coba sendiri, wes jangan terlalu dianggap lah. Kalau misalnya ada eksperimen, ya kita butuh tahu eksperimennya kayak gimana. Yang namanya oli itu yang dipentingkan adalah bagaimana bisa menjaga mesin itu tetap halus, bagaimana performa motor itu bisa tetap terjaga. Jangan sampai performa itu turun kalau olinya itu masih dipakai. Jangan sampai ganti olinya nunggu performa mesin turun. Seharusnya kalau misalnya ada oli klaim bisa dipakai 2000 km. Selama 2000 km itu performa kendaraan masih tetap 100%. Nggak boleh turun. Kalau sampai terjadi setelah ganti oli performa motor atau mobil naik jadi 100% lagi, itu ada masalah pada olinya. Ya semoga lah bisa berhati-hati dengan rekomendasi mekanik. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.